Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang 4 hukum menghias masjid menurut pendapat para ulama. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. 4 hukum menghias masjid menurut pendapat para ulama. Masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam. Membangun masjid merupakan amal jariah yang sangat baik, dan keutamaan membangun masjid dalam Islam salah satunya adalah mendapat rumah di surga. Adapun fungsi masjid dalam Islam bagi umat muslim adalah untuk menunaikan ibadah salat, pendidikan, pengadilan, hubungan sosial, pergerakan, kebangkitan, dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 36 dan 37 yang artinya, bertasbihlah pada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, dan tidak pula oleh jual-beli atau aktivitas apapun dari mengingat Allah, dan dari mendirikan salat, membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. QS An-Nur 36-37. Atas dasar itulah riskan beberapa adab ketika di masjid. Salah satunya adalah dengan tidak menghias masjid secara berlebihan. Menghias masjid dalam bahasa Arab disebut dengan istilah tazyin al-masjid. Sebagian ulama berpendapat bahwa istilah tazyin al-masjid tidak hanya sekedar dipahami sebagai menghias masjid saja, namun mengacu pada menghias masjid secara berlebihan. Istilah lain yang lebih khusus untuk menghias masjid ini adalah naqsyi al-masjid, yakni menghias masjid dengan gambar, ukiran atau motif yang timbul di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Masjid tidak dihias dengan berbagai macam atribut. Namun di masa Khilafah Al-Walid bin Abdul Malik, masjid dihias dengan berbagai ornamen atau ukiran kaligrafi yang terbuat dari emas dan perak yang sangat mahal. Hal inilah yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan ulama terkait dengan hukum menghias masjid, apalagi dengan menggunakan material yang mahal seperti emas dan perak bertenton. 1. Boleh secara mutlak. Para ulama dari kalangan Al-Ahnaf, Hanafi, berpendapat bahwa menghias masjid dengan menggunakan emas, perak, ukiran, dan kaligrafi hukumnya boleh secara mutlak sepanjang hiasan itu tidak ditempatkan di mihrab atau arah kiblat, karena dipandang dapat mengganggu konsentrasi jemaah masjid saat beribadah. Jika ditempatkan di mihrab, dikhawatirkan dapat menghilangkan keutamaan masjid dalam Islam sebagai tempat ibadah. 2. Makruh. Jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah sepakat bahwa menghias masjid dengan tulisan, gambar, ukiran, atau motif yang timbul dengan emas atau perak atau warna-warna yang mencolok hukumnya adalah makruh. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah sebagai berikut. Tidak akan terjadi di hari kiamat kecuali bila orang-orang telah bermewah-mewah dalam masjid. Hari Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sementara itu, Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, menghiasi masjid hukumnya makruh karena bisa mengganggu ketenangan orang salat. Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab. 3. Haram dengan syarat. Sebagian ulama yang bermazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa menghias masjid dengan material yang mahal seperti emas hukumnya haram dengan syarat karena dipandang sebagai perbuatan yang berlebih-lebihan dan mubazir.
Karena itulah, menghias masjid secara berlebihan termasuk perkara yang menyelisihi sunnah Nabi karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dalam suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian telah menghiasi mushaf kalian dan menghiasi masjid-masjid kalian, maka kehancuran akan menimpa kalian. Hari Al-Hakim dan At-Tirmidzi. Masjid yang dihias secara berlebihan akan menimbulkan perasaan bangga terhadap masjid dan hal ini merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah manusia berbangga bangga dengan masjid. Hari An-Nasai, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Abu Ya'la dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. 4. Haram secara mutlak. Sebagian ulama dari kalangan mazhab Al-Hanabilah berpendapat bahwa menghias masjid dengan apapun hukumnya haram secara mutlak sebagaimana hukum melakukan transaksi jual beli di masjid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak diperintahkan untuk menghiasi masjid. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia berlomba-lomba di dalam memperindah masjid. Hari Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Demikian penjelasan tentang beginilah 4 hukum menghias masjid menurut pendapat para ulama. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.